maupun murtad maupun mualaf, saudara, nggak ada urusan. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir. Mana ada nilai-nilai spiritualitas kok beringas seperti itu pasti nggak ada. Kadrun bukan bagian dari sikap umat Islam meski mereka beragama Islam. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor, namanya akbar, terus pikirannya terus. Ade Armando udah mati. Spiritualitas itu mendorong kita untuk menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih compassionate, penuh kasih sayang, welas asih begitu. Nggak mungkin orang yang punya spiritualitas yang tinggi kemudian melakukan hal-hal yang beda. Turun semua yang di Jakarta, semua. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir. Memperlakukan siapapun, bahkan copet saja ya, itu aja kita menentang loh. Ini kepada orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kebencian kita itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan itu. Ade Armando babak belur dikeroyok massa saat menghadiri demo 11 April 2022. Aktivis media sosial itu bahkan harus dilarikan ke rumah sakit atas penganiayaan tersebut. Jaringan Gus Durian sangat mengecam tindakan pengeroyokan tersebut. Pasalnya tindakan tersebut dianggap sebagai aksi yang bertentangan dari prinsip hukum, moral, hak asasi manusia hingga agama. Koordinator jaringan Gus Durian, Alicia Wahid, pun mengatakan pihaknya menyampaikan 4 pernyataan sikap. Adapun yang pertama, bahwa jaringan Gus Durian mengecam dan mengutuk aksi pengeroyokan dan kekerasan terhadap Ade Armando. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Keadilan, ya tidak adil jelas. Ya, memperlakukan orang seperti itu tidak adil. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir. Menurut saya yang paling berat itu adalah menistakan kemanusiaan Bang Ade Armando itu, ya, sampai seperti itu perlakuannya. Kekerasan itu justru menutupi dan menenggelamkan aspirasi masyarakat yang dilindungi konstitusi, ucap Alicia Wahid dikutip dari laman Instagram resmi @jaringan-Gusdurian pada Selasa 12 April 2022. Kedua, jaringan Gus Durian pun mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga pelaku mendapat ganjaran hukum yang setimpal. Meminta aparat mengusut tuntas penganiayaan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang, tambahnya. Jelas posisinya itu tidak setara, dia dianggap sebagai orang yang lebih rendah dan karena itu diperlakukan seperti itu. Dan yang terakhir, penindasan. Itu penindasan secara fisik terjadi demikian vulgar begitu. Nah, itu yang direspons oleh teman-teman Gus Durian. Putri Gus Dur tersebut juga meminta elit politik untuk tidak melakukan provokasi. Menurutnya, provokasi dapat merusak konstitusi yang ada. Tidak melakukan provokasi dan spekulasi yang merusak konstitusi demi kemaslahatan bangsa hanya demi kekuasaan, tuturnya. Jejaring Gus Durian meminta dan mengajak masyarakat agar menyampaikan aspirasi tanpa menggunakan sedikit pun kekerasan. Menurutnya, penyaluran aspirasi harus berfokus dengan tujuan utama. Aksi kekerasan hanya akan menjauhkan substansi aksi dan menyebabkan sentimen negatif dari masyarakat, tutup Alicia. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron, menyampaikan pihaknya sudah mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Seperti diketahui, Ade Armando dikeroyok sekelompok massa perusuh di depan gedung DPR saat aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin 11 April 2022. Ia menegaskan pihaknya bakal menangkap pelaku dan melakukan upaya penegakan hukum kepada massa perusuh yang menyusup di barisan mahasiswa. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya, penganiaya Ade Armando, ungkapnya pada Senin 11 April 2022.
Fadil memastikan akan mendalami siapa saja yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang memprovokasi massa untuk menganiaya Ade Armando. Sebab dari teriakan itu mengakibatkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkapar. Begitu ada provokasi, itu mudah sekali kemudian berubah menjadi tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tidak terkendali, dan juga susah untuk kemudian dihentikan begitu saja begitu. Dan dalam kondisi seperti itu kelihatannya nalar itu juga sudah berkurang jauh begitu bagi siapapun yang ada di situ, kecuali orang-orang yang memang sudah lebih matang begitu. Kami pelajari dan orang-orang yang menggerakkan, ada yang memprovokasi, tegas dia. Irjen Pol Fadil Imron menyebut petugas kepolisian yang berupaya menyelamatkan Ade Armando juga diserang. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi terhadap Ade Armando, massa non-mahasiswa bertambah beringas menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka, katanya dalam jumpa pers di gedung DPR. Pada saat terjadi perlawanan oleh kelompok massa non-mahasiswa tersebut, saya bersama Pangdam Jaya dan pasukan dari Polda turun langsung untuk memulihkan situasi, terangnya. Maupun murtad, maupun mualaf, saudara nggak ada urusan. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir! Mana ada nilai-nilai spiritualitas kok beringas seperti itu pasti nggak ada. Kadrun bukan bagian dari sikap umat Islam meski mereka beragama Islam. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor, namanya akbar, keruh, pikirannya keruh. Ade Armando udah mati. Royok sama masak. Spiritualitas itu mendorong kita untuk menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih compassionate, penuh kasih sayang, welas asih begitu. Nggak mungkin orang yang punya spiritualitas yang tinggi kemudian melakukan hal-hal yang biadab. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir! Memperlakukan siapapun, bahkan copet saja ya, itu aja kita menentang loh. Ini kepada orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kebencian kita itu tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan itu. Begitu.